Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita via streaming. Kiranya ya teman-teman tidak bosan, tetapi semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Bersama-sama kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari siapkan hati teman-teman, kita siapkan hati kita dengan baik. Ambil posisi yang paling nyaman. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, dalam setiap detik kehidupan kita, jika kita mau rasakan Tuhan itu senantiasa hadir dalam setiap musim, dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan sungguh itu membuat kita sangat takjub bahwa penyertaannya sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita rasakan arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, arti kehadiran-Mu. Sepenuh hati kita nyanyikan pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami.
kita berdoa. Sungguh kami rasakan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Ya Allah, yang Maha Esa, Allah Tritunggal, Sang Pemelihara hidup kami. Engkau yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan. Kami menaikkan syukur di hadapan-Mu ya Allah, untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Sekalipun kami terkadang tidak mampu menyelami jalan-Mu maupun pikiran-Mu, tetapi Engkau senantiasa menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Maka tolong kami Tuhan untuk terus berkarya bersama-Mu, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di segala kondisi dalam kehidupan kami. Bersama-sama Tuhan kami akan memulai ibadah ini. Juga kami akan menikmati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, mengajar kami sebagai guru kami yang baik, agar kami dimampukan untuk dapat memahami, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau sendiri yang menolong dan menyertai, dan hanya kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, bersama-sama kita akan menerima sabda Tuhan yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 yang demikian. Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenung-renungkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita ya?
Harus tetap semangat loh ya, walaupun tetap di rumah aja. Yang sekolah testing juga dari rumah. Dan yang kuliah juga harus kuliah dari rumah. Tapi ada juga yang harus kerja keluar rumah. Tapi tetap kita bersyukur atas setiap berkat Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa akan memberikan pertolongannya bagi hidup kita. Firman Tuhan hari ini yang akan kita renung-renungkan bersama diberikan tema Amaze Your Creation. Ya teman-teman yang terkasih, saya mau mengajak teman-teman untuk coba lihat diri teman-teman. Melihat diri teman-teman, coba dilihat. Nah setelah melihat diri, kemudian pernahkah teman-teman bertanya, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Hari ini bersama-sama kita akan merasa-rasakan apa yang direnung-renungkan oleh Daud ketika dia merasa-rasakan hidup manusia, siapa dia, betapa luar biasanya perenungan Daud dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 ini. Diawali dengan pujian kepada Allah, ia merenung-renungkan apa yang ia rasakan. Di mana, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ia memuliakan Tuhan di sini. Sungguh dia merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Sungguh mulia, nyata keagungannya. Dan dilanjutkan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika kita renung-renungkan, kita akan bertanya-tanya, bayi-bayi, anak-anak yang masih menyusu bisa membungkam mulut musuh. Tapi ya ceritanya hiperbola banget nih kayaknya. Tapi di sini teman-teman kita akan merenungkan makna dari apa yang diucapkan oleh Daud ini. Bahwa segala ciptaan, bahkan yang mungkin dianggap apa ini bisa udah bisa ngomong dan sebagainya. Sesungguhnya ia sedang menyatakan, menyerukan kehadiran Tuhan dan tujuannya. Luar biasa enggak perenungan Daud saat itu. Kemudian dia mulai membandingkan dirinya, membandingkan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Baik yang ada di langit, yang ada di bumi, semua ciptaan di alam semesta ini coba dibandingkan dengan manusia. Apa sih manusia? Dan ternyata teman-teman, manusia adalah makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Sungguh Daud merasakan kekaguman terhadap manusia yang sesungguhnya tidak berharga, namun dianggap berharga oleh Tuhan. Bahkan manusia ini diberikan kuasa
untuk menguasai bumi ini. Dikatakan bahwa namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Betapa kagum ia merenung-renungkan hidupnya, merenung-renungkan kehidupan manusia yang sesungguhnya hina, tetapi sebagai makhluk mulia yang berharga di hadapan Allah. Nah teman-teman, saya membawa lepek, ini berisi apa kira-kira? Kelihatan mungkin? Ya, ini mungkin ya ada segenggam lah, ini segenggam debu. Saya ingat dengan tulisan dari Romo Mangunwijaya di bukunya yang berjudul Putri Duyung yang Mendamba. Nah di situ dia menggambarkan bahwa manusia itu layaknya seperti butiran debu di antara ribuan galaksi yang ada di alam semesta ini. Bisa kita bayangkan betapa kecilnya manusia ini dibandingkan dengan ciptaan yang lain, dibandingkan dengan banyak ciptaan yang lain, di antara beribu-ribu galaksi yang ada di alam semesta ini. Namun manusia dijadikannya berharga di mata Allah. Betapa luar biasanya ini. Akan tetapi dari perenungan ini tidak kemudian Daud merasa sombong. Oh, saya manusia berharga, saya berkuasa, saya punya kehormatan, kemuliaan. Tidak. Dari setiap perenungannya, kekagumannya itu, dia mengembalikannya lagi kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dari sini apa yang dapat kita pelajari teman-teman? Bahwa manusia adalah makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Dia diberikan kuasa, hormat dan kemuliaan. Akan tetapi kuasa yang diberikan kepada kita itu tidak untuk kesombongan. Ketika manusia berkuasa, tidak kemudian semena-mena, loh saya kuasa, ya terserah saya, suka-suka saya, atau memperlakukan lingkungan saya, memperlakukan orang-orang di sekitar saya. Tidak demikian. Tapi kita diajak untuk bertanggung jawab ketika kita diberikan mandat. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Kita diajak, kita diberi tugas untuk menghasilkan karya, menyatakan kemuliaan Allah itu. Jadi teman-teman, setelah kita melihat diri kita berharga di hadapan Allah. Kita berharga di hadapan Tuhan. Jangan itu menjadikan kita kemudian, tapi saya enggak sempurnai, saya banyak kekurangan, dan kemudian teman-teman insecure dengan itu. Atau tidak percaya diri. Ketika teman-teman mulai tidak percaya diri, apa saya mampu melakukan tugas saya? Di sini kita mengingat bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang mengejek kekurangan kita dan sebagainya. Ingat kembali, kita berharga di hadapan Tuhan dan kita diberikan tugas untuk memuliakan namanya. Nah demikian pula, maka di sini kita diajak untuk menghargai diri kita sendiri. Dan selain menghargai diri kita sendiri, kita juga diajak untuk menghargai sesama kita. Jika ada sesama kita yang berbeda apapun itu, berbeda kemampuan, mungkin perbedaan fisik, mungkin perbedaan tingkat intelektual, perbedaan status sosial, atau perbedaan apapun. Jangan kemudian untuk diejek, tapi kita saling menghargai
Sebab dia juga ciptaan Tuhan yang berharga. Tidak hanya sesama manusia, tetapi seluruh ciptaan. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita gajah yang diberikan makan nanas dengan diisi petasan. Gajah ini sedang hamil dan dia mati bersama janin bayi yang dikandungnya. Jika kita melihat betapa kejamnya manusia, membunuh dengan tidak semena-mena. Tapi dari sini kita mau belajar, yuk. Kita makhluk yang diangkat Tuhan dari yang hina. Layaknya butiran debu ini menjadi makhluk yang mulia, yang berharga di hadapan Tuhan. Mari jaga, rawat lingkungan kita, sayangi lingkungan kita, sayangi sesama ciptaan kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Juga kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahwa hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, tidak ada kesempatan orang untuk mengejek. Wah, cah Kristen kok yang ngono dan sebagainya. Tapi kita menjadi anak Tuhan yang senantiasa memuliakan namanya, yang senantiasa mengagumi. Ketika kita mengagumi ciptaannya itu, kita pun akan menghargai dan kita akan merasa betapa aku berharga di hadapan Tuhan, maka aku mau menyayangi apa yang ada di sekitarku, yang ada di alam semesta ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat menjalani hari-hari, jangan pernah letih untuk melakukan kebaikan, untuk senantiasa mengagumi karyanya, sebab dari situ kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dan mari terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan merenungkan sejenak firman Tuhan ini dan bersama-sama kita akan menyambungnya di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu ini yang menolong kami, mengingatkan kami betapa kami berharga di hadapan-Mu. Tapi dari sini Tuhan, ketika kami merasakan, melihat diri kami yang layaknya butiran debu di antara ribuan galaksi di alam semesta ini, namun Engkau pilih, Engkau sayangi, Engkau hargai untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Tolong kami untuk tidak sembarangan dengan hidup kami, tidak kemudian suka-suka saya sendiri, tidak menyalahgunakan berkat yang Kau berikan, hikmat yang Kau beri, kehormatan, kemuliaan, kuasa yang Kau beri. Tapi kami gunakan, kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Baik dengan lingkungan sekitar kami, dengan orang-orang di sekitar kami, dengan alam di sekeliling kami. Tolong kami untuk menghargainya. Terlebih hidup kami, jangan biarkan kami menjadi orang yang minderan. Sebab dari sini kami belajar bahwa kami berharga. Jangan biarkan kami mudah rendah diri, tapi dengan penuh semangat kami terus berkarya. Terus mengasah diri kami dengan baik, dengan apapun yang kami miliki, sebab kami percaya Tuhan akan menolong, memperlengkapi kami untuk mewartakan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini bersama-sama kami hendak menaikkan doa kami untuk gereja-Mu, GKJ Wisma Panembah, di mana sebentar lagi kami bersiap-siap untuk memasuki new normal Tuhan. Tuhan sertai kami dalam menghadapi kondisi ini, berikan kami kebijaksanaan, berkati para majelis gereja yang menata, Tuhan sendiri yang menolong sehingga apa yang ditata mendatangkan kebaikan untuk setiap kami. Demikian pula Tuhan, jemaat-Mu di sini, Tuhan tolong kami untuk terus dapat bergandengan tangan, tolong menolong dalam segala keperluan.
untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini. Setiap kami anak-anak muda-Mu, tolong kami Tuhan, untuk kami terus dapat berkarya, memuliakan Tuhan dengan sekolah kami, dengan pekerjaan kami, kuliah kami. Engkau pakai kami dengan segala keterampilan yang kami miliki, mampukan kami, berikan kami hikmat, kemampuan, keterampilan untuk dapat mengasah dengan baik, untuk berguna bagi banyak orang, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu kehidupan kami, masa depan kami ada dalam penyertaan-Mu. Demikian pula bangsa dan negara kami, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai di dalam mempersiapkan diri memasuki new normal ini. Tuhan sendiri yang akan terus memberikan hikmat bagi para pemimpin bangsa ini, dapat menghadirkan solusi-solusi yang tepat dan baik bagi masyarakat. Demikian pula Tuhan untuk setiap gugus COVID yang tersebar di seluruh negeri, Tuhan yang terus menolong untuk dapat bekerja dengan baik. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan setiap rakyat Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang menjaga. Bagi yang masih terkena sakit, terdampak virus ini Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, tetap berikan semangat untuk tidak putus asa. Tim medis yang bekerja, Tuhan sendiri yang memperlengkapi, berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi seru doa dan harapan kami. Banyak dosa terselip ketika kami melakukan ibadah, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, damai, sukacita, berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap langkah gerak kehidupan anak-anak muda kita dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Dan bunyi
Ya teman-teman, demikianlah pengurus Komdaja GKJWP dalam menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhir. Sudah mengikuti sampai selesai, kiranya teman-teman diberkati, disegarkan imannya, dan tetap terus semangat mempersiapkan diri dalam memasuki new normal. Tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.